Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak hebat kelas 4 sudah siap untuk belajar? Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tema 1, subtema 2 tentang pendengaran manusia. Kalian sudah siap untuk belajar? Baik, kita simak video berikut ini dengan seksama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita dapat melihat contoh ketika kita sedang berbicara, maka pita suara akan bergetar sehingga akan menghasilkan bunyi. Kita bisa mendengar lawan kita berbicara, pun dengan lawan kita akan bisa mendengarkan suara kita. Kita juga bisa melihat senar gitar ketika dipetik, maka akan menghasilkan bunyi. Demikian juga dengan trompet, ketika kita meniupnya, maka bunyi akan terdengar. Pada pekan kemarin kita sudah membahas mengenai alat musik yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana alat musik kok bisa menghasilkan bunyi. Nah, contoh sumber bunyi itu antara lain adalah alat musik. Contoh alat musik yaitu salah satunya adalah biola. Senar biola yang digesek akan menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Bagaimana dengan alat musik marakas? Nah, untuk marakas, ketika alat musik tersebut digoyangkan, maka akan menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut berasal dari butiran dalam marakas yang saling bertumbukan, sehingga hasil tumbukan tersebut menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana dengan gendang? Alat musik gendang itu akan menghasilkan bunyi ketika alat tersebut dipukul, maka kulit gendang akan bergetar sehingga akan menghasilkan bunyi. Baik, anak-anak hebat kelas 4, selanjutnya kita akan masuk materi baru yaitu tentang pendengaran manusia. Salah satu panca indera manusia itu adalah telinga. Telinga kita ada dua ya, ada di kanan dan di kiri kepala kita. Nah, apa fungsi dari telinga? Fungsi telinga satu adalah sebagai alat pendengaran. Yang kedua sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya kita akan bahas masing-masing bagian dari telinga tersebut pada slide berikutnya. Ayo anak-anak hebat kelas 4, kita perhatikan bagian-bagian telinga berikut. Seperti diulas di depan tadi bahwa bagian-bagian telinga terdiri dari telinga luar. Coba perhatikan batas-batasnya pada gambar. Kemudian telinga dalam, itu nanti ada bagian saluran telinga luar dan membran timpani atau yang kita biasa sebut dengan gendang. Kemudian ada telinga bagian dalam. Nah, kita akan mengulas satu persatu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ya, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian telinga. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari 1. Daun telinga. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Bagian kedua, telinga luar yang kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Kemudian yang ketiga adalah liang telinga atau disebut dengan saluran pendengaran. Ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, pada liang telinga terdapat rambut halus. Rambut halus ini berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Kalian bisa perhatikan mana yang dimaksud dengan daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran pada gambar di slide.
Selanjutnya kita akan membahas bagian telinga tengah. Telinga tengah ini terdiri dari gendang telinga atau disebut dengan membran timpani. Gendang telinga itu berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Nah, gendang telinga ini berfungsi sebagai menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Bagian telinga tengah yang kedua adalah tulang pendengaran. Terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke klokea. Silakan kalian cermati bagian-bagian tersebut pada gambar di slide. Pembahasan selanjutnya adalah telinga dalam. Nah, telinga dalam ini terdiri atas 1. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah saluran eustachius. Berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa sih faring? Nah, faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, telinga dalam yang ketiga adalah koklea. Berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, terdapat saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Baik, kalian bisa cermati pada gambar mana yang disebut dengan saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan koklea serta saluran eustachius. Selanjutnya, ayo kalian simak, perhatikan bagian-bagian telinga berikut beserta fungsinya. Cermati dengan benar bagian-bagian yang termasuk bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Pembahasan selanjutnya mengenai proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi dimulai dari getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat ke liang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian, bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itu tadi proses mendengar bunyi. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Pembahasan selanjutnya adalah memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Yang ketiga, jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Dan yang terakhir, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Alhamdulillah, pelajaran IPA hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami secara keseluruhan. Dari Bu Guru berpesan tetap semangat belajar, salam sehat selalu dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu selalu ditunaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.